Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kebaikan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mendekatkan diri ini kepadanya, sehingga sewaktu-waktu kita meninggal dunia dipanggil kembali kepadanya, bisa menggapai ridhonya. Oleh karenanya kita harus selalu di atas as-siratal mustaqim, di atas ajaran Islam, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Pertemuan kita hari ini, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang tata cara mendakwai pemerintah dalam dakwatul hukam, mendakwai penguasa. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mendakwai penguasa ini, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang pertama kita harus mengerjakan perkara yang lazim. Lazimnya perkara ini yaitu hendaklah kita bisa mengerti keadaan mereka, mengerti bahwa mereka itu siapa. Mereka itu adalah penguasa kita, gitu. Kita harus tahu. Sehingga kita harus mendudukkan mereka sesuai kedudukannya. Kemudian yang kedua, perkara yang wajib atas semua kita sebelum mulai mendakwai mereka, yaitu kita harus menegakkan apapun yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yang merupakan haknya pemimpin, haknya ulama, dan haknya pemerintah. Gitu, haknya penguasa. Jadi kita harus menegakkan dulu apa saja yang Allah perintahkan, yang merupakan haknya waliyul amr. Ya, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, khawati fillah, ya, langkah yang harus kita miliki dalam mendakwai mereka, beliau terangkan di sini, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, halaman 75, ya. Wa a'dhamun nasi ma'rifatan bihadal asli hum ahlu sunnati atba'us salafi. Manusia yang paling faham, paling mengerti tentang harus memegang pondasi ini, harus memegang pokok, ya, landasan ini wajib kita pasang, wajib kita tegakkan dalam rangka mau memasang atap, ya, karena mau mendakwai pemerintah. Yang mengerti masalah pondasi ini adalah ahlus sunnah atau salaf. Bagaimana mereka menerangkan tentang pondasi ini, tentang pokok ini? Falaqad qarraru fi kutubihim. Maka sungguh mereka yang alim masalah ini, mereka telah mengesahkan cara dalam menasihati penguasa dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengesahkan caranya. Apa caranya? Caranya yaitu annahu yunsahu waliyul amri sirron fima sodaro anhu min munkaratin. Hendaklah, ya, di annahu bagaimanapun juga
bagaimanapun keadaannya, apapun situasinya, betapapun kritisnya, bahwasanya prinsip di dalam melaksanakan dakwah kepada penguasa, dalam mendakwai penguasa, yaitu yunsahu waliyul amr, yaitu dinasihati, di dalam menasihati waliul amr, dalam menasihati pemerintah, dilaksanakan dalam keadaan rahasia. Ya, rahasia. Di dalam mengkemungkaran kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi walaupun memang mereka mengerjakan kemungkaran, memang mereka manusia, jadi adanya kemungkaran yang dikerjakan oleh mereka, itu memang kita kadang punya rasa yang bagaimana begitu, maka langkah yang ditempuh yang ketiga yaitu menasehatinya, namun menasehatinya itu dalam keadaan sirron. Artinya la yakunu ala ru'usil manabir. Artinya tidak dikerjakan itu nasihat melalui mimbar-mimbar. Jangan disampaikan di atas mimbar yang didengarkan oleh banyak manusia yang beragam. Juga tidak dilaksanakan fi majami'inas, bukan di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Nah gitu. Ya, walaupun itu tujuannya baik, maksudnya baik, menasihati penguasa, tapi bila itu dikerjakan di atas mimbar, didengarkan oleh khalayak ramai, di tempat berkumpulnya manusia, maka itu enggak baik jadinya. Itu tujuan yang baik, tapi akibatnya buruk karena salah cara atau salah tempat. Apa akibatnya? Yaitu 5, ya. 5 yanjumu andalika, karena apa-apa yang muncul dari sebab kesalahan tempat itu, muncul apa? Muncul 1, min berupa isaratil fitnah. Itu namanya menggerakkan fitnah. Wa isy'ali nironiha, itu namanya menyalakan api fitnah. Watah yijinas, dan juga itu namanya nanti membangkitkan, memprovokasi manusia. Ya, khairillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu langkah yang ketiganya ya. Jadi ketika praktek terjun langsung, bisa memilih tempat yang tepat, jangan tempatnya itu ala ru'usil manabir. Ya, memang harus sabar bagaimana bisa menggandeng, bagaimana bisa sirron, bagaimana bisa menunggu menanti janjian ya di tempat yang tertutup, di tempat yang rahasia, di tempat yang tidak di tempat berkumpulnya manusia. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, yaitu memang ya kita perlu tambahan kesungguhan ya, tambahan usaha. Kita nggak bisa gampang memudahkan ya, mumpung di mimbar terus mengumpat mereka, nah itu nggak dibenarkan ya. Mesti sirron. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang demikian kita telah bahas dalil-dalilnya kemarin tentang wajibnya kita mentaati penguasa muslim ya. Kita telah bahas dalilnya 5 dalil, kita bahas nomor 1, 2, dan 3 ya kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Nah, yang keempat ya, di yang pertama Al-Qur'an An-Nisa 59, yang kedua hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketiga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, yang keempat sekarang hadis Abu Hurairah. Wa minha hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika as-sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asaratin alaika. Alaika as-sam'a wa ta'ah, wajib atasmu mendengarkan dan menaati mereka.
Wajib mendengar dan menaati, wajib sami'na wa ata'na fi usrika wa yusrika. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Wa mansyatika wa makrohika, dalam perkara yang kau suka maupun dalam perkara yang kau benci. Wa asaratin alaika, dan di dalam penguasa-penguasa yang egois, yang mementingkan diri mereka sendiri, merugikan kepentinganmu. Ya, ini memang demikian apa yang beliau sabdakan. Kita harus mengikuti dan meyakini benarnya petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini menerangkan kita harus mentaati mereka. Ya, memang termasuk kaidah-kaidah pokok itu dalam kebaikan, dalam mencari pahala. Kita tujuannya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang bila nanti suatu masa tiba zamannya, datang penguasa-penguasa yang asaroh, yang mereka itu mementingkan kroninya sendiri, mengesampingkan rakyat. Nah, itu tetap beliau mengatakan kepada kita semua, Nabi SAW memberikan kita petunjuk, tetap kita wajib dalam perkara yang ma'ruf, ya, dalam perkara yang benar, dalam perkara yang baik, perkara yang benar, itu kita supaya sami'na wa ata'na, meskipun kita susah ataupun mudah. Itu kita perkara kita suka maupun gak suka, ataupun itu merugikan urusan kita, ya udah, ya, kita taat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Yang terakhir, yang kelima, yang beliau berikan ke kita di jemaah, dalilnya hadis Hudzaifah. Wa minha hadisu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hudzaifah, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhuhru wa ukhida maluka fasma wa ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau menasihati sahabat Hudzaifah, bila datang zamannya, datang waktunya pemimpin yang kurang baik, tetap kata Nabi kepada beliau, kau dengarkan, kau taati perkara yang ma'ruf. Kau dengarkan, kau taati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, sekalipun punggungmu dipukul, sekalipun hartamu diambil, maka tetap taatlah, tetap dengarkanlah dan taatlah. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, Imam Muslim khotifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu beberapa dalilnya khotifillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu 5 dalil, ya, dari Al-Qur'an. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Kemudian hadis Abu Hurairah. Nah, terakhir hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Khadifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu memang itu hadisnya panjang, ya. Nanti ngomong tiba waktu yang seperti itu, ya demikian. Kita harus taat, ya. Kalau itu tiba waktunya, ya. Tiba waktunya memang tiba. Waktu itu tiba pemimpin yang memang manusia tapi hatinya hati setan, ya gitu. Memang manusia, hatinya hati setan. Mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang zaman yang, ya, semoga kita nggak menjumpainya, ya.
kita semoga menjumpainya, bahwa kita dijauhkan dari Allah, tidak sampai menjumpai mereka. Tapi kalaupun itu menjumpai mereka, jadi pemimpin ya, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Ya. Di mereka itu memang penguasa, ya, manusia, ya, tokoh, tetapi hati mereka hati setan dalam rupa manusia. Nah, lantas Nabi bertanya, bagaimana kalau aku menjumpai mereka ya Rasulullah? Gitu. Maka Nabi menjawab, Nabi menjelaskan, jawaban Nabi ya ini, di sini apa itu tasma'u wa tuti gitu. Ya, kamu dengar, kamu patuh kepada pemimpinmu gitu. Walaupun ya, punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas, tetap fasma wa ati gitu. Dengar dan taati. Ya, khotifillah. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Itu memang kalau tiba zamannya ya. Memang tiba zamannya. Ya, kita memohon kekuatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan tujuan kita hidup, tujuan kita adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita gapai ridhonya Allah dengan menaati petunjuk Nabi ini. Bila memang demikian keadaan pemimpin kita, tiba waktu seperti itu tetap tasma'u wa tuti ulil amir wa in duriba dhahruk wa in ukhida maluk fasma wa ati. Nah, kita lanjutkan. Fahadihin nususu kulluha tadulu dalalatan wadihatan jaliyatan ala manhaji al-sunnati atba'is salafi tujaha wulati amrihim fima yasduru minhum mimma yastaujibu nuskahum. Nas-nas ini semua 5 dalil itu menunjukkan dengan wadih, dengan gamblang dan jelas, menunjukkan benarnya manhaj al-sunnah, benarnya manhaj atba'is salaf dalam bermuamalah dengan penguasa, dengan waliul umur, dalam perkara yang penguasa itu berbuat mungkar, perkara-perkara yang mungkarat. Apa itu manhajnya? Manhajnya adalah falaisa lahum illa sabru wan nasihah allati takunu ala wafqi ma qalahu rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Yaitu manhaj kita yang hak ini, yaitu mengatakan manhajnya manusia, rakyat itu tidak punya pilihan lain kecuali sabar. Falaisa lahum illa sabr. Sabar, kita mendudukkan mereka tetap sebagai penguasa. Kemudian ya apa itu, kita memberikan an-nasihah, kita menyampaikan nasihat. Nah, jadi kita harus bisa bagaimana bisa menyampaikan nasihat, dan nasihatnya ala wafki, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, haitsu qol man arada ayyan soha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan walakin liyakhudha bi yadi fayahluwa bih fa in qubila minhu fadzak wa illa kana qad addalladzi alailah. Yaitu tata cara atau waktu tempat dalam memberikan nasihat, yaitu barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang sudah punya kehendak, sudah mau praktek langsung menerapkan, mau menunaikan tugas menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka hendaknya dia melakukannya itu tidak menampakkan terang-terangan. Ya bagaimana? Ya tetapi dengan cara ya pegang tangannya, gandeng, ya, digandeng, lalu diajak 4 mata atau diajak tidak di tempat terbuka, di ruangan yang itu isinya hanya mereka sama kita, maka sampaikan di situ nasihatnya. Sampaikan nasihat, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada iman dan Islam, mengingatkan kepada mereka bahwa manusia semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita bakal meninggal dunia.
Jika diterima, alhamdulillah. Fadaka itu yang diinginkan, itu yang dimaksudkan. Wa illa jika enggak diterima, ya maka rakyat yang melakukannya itu telah menunaikan kewajiban. Telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban rakyat terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, riwayat Imam Ahmad wa sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam tempatnya, di takliknya di situ. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu apa yang disampaikan ya, Pak? Jadi kesimpulannya 3 langkah itu fahadihi at-tariqatus salimah wal manhajiyatu sadidah. Itulah satu-satunya jalan yang selamat, manhaj yang lurus, itu yaitu sikap kita sebagai rakyat kepada wulatu amril muslimin. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya begini, fa uslubu da'wati li imamil muslimin. Cara dalam mendakwai pemimpin kaum muslimin, caranya yaitu 1, bisam'i wa ta'ahlahu. Yang pertama, kita sendiri sebelum mendakwai mereka, sebelum menasihati mereka, kita sendiri harus as-sam'u wa ta'ah, harus mendengarkan dan menaati perintah mereka di dalam perkara yang ma'ruf. Nah, itu pertama ya, kita sebelum mendakwai mereka dan menginginkan mereka menaati apa yang kita nasihatkan, maka kita pertama kali harus mau mendengar dan menaati apa yang mereka perintahkan kepada kita dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, wa inzalihi manzilatahu. Kita bisa mendudukkan mereka sesuai kedudukannya sebagai pemerintah, penguasa. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu wa nasihatihi sirron bilinin wa rifkin ala ma yaliku bimanzilatih. Yaitu kita bisa menyampaikan nasihat itu dengan sirron, dengan rahasia, pegang tangannya, ajak ke tempat tertutup, sampaikan nasihat tentang iman, tentang Islam, tentang yaumul kiamah, tentang tanggung jawab, tentang amanah, sampaikan dengan lemah lembut, dengan bersahabat sesuai kedudukannya. Nah, ini kenapa demikian? Karena ya memang li'anna dzalika ad'a liqabulin nasihah wa ahrabihi fi jam'i qulubin nasi alaihi wa adami tanfirihi minhu wa adamil khuruji alaihi qaulan aw fi'lan. Ya, dengan 3 cara ini ya memang kita usahakan. Itu yang memang tidak mudah, ya berat, tapi kita insya Allah mengusahakan bagaimana bisa. Nah, dengan 3 cara itulah yang ada yang lebih mendorong diterimanya nasihat, dan itulah yang lebih memungkinkan untuk tetap mengumpulkan, menyatukan hati manusia, tidak membuat mereka jauh dari penguasa, tidak keluar melawan penguasa, baik secara perkataan maupun praktek lapangan dengan perbuatan. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi diterangkan demikian, maka satu lagi ya, ditakkidkan, ditakkidnya ikhwah, diterang oleh para a'immatud dakwah ya, bahwasanya kita itu harus munasohatuhum alal wajhi syar'i birifkin wa tibai makana alaihi as-salafus sholih min adami tashni' alaihim fil majalis wa majami'in nas. Jadi ditekankan betul kita itu dalam menyampaikan nasihat dari penguasa itu ya harus sesuai secara syar'i dan dengan lemah lembut, dengan bersahabat ya, mengikuti cara salafus sholih, tidak menjelek-jelekan mereka di hadapan banyak manusia di mimbar-mimbar. Nah gitu ya. Khawatirlah ini yang kita bahas ya dalam mendakwai penguasa ya, kita cukupkan, semoga kita punya gambaran dan kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan berdoa kepada Allah Ta'ala diberi pemimpin yang sayang kepada kaum muslimin, pemimpin yang betul-betul menunjukkan kita jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya As-Sunnah. Manusia ini bisa ada di muka bumi tidak lain, tidak bukan karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
harta kekayaan berapapun jumlahnya, ribuan triliun, ratusan triliun, ya, ribuan triliun, ratusan ribu triliun, kekuasaan berapapun lamanya, jabatan berapapun tingginya, itu tidak bisa menciptakan manusia. Tidak bisa menciptakan manusia, tidak bisa memberikan kita ruh, bahkan tidak bisa menciptakan ayam, tidak bisa, ayam itu tidak bisa memberikan nyawanya ayam. Tidak bisa menakdirkan kita, ya, tidak bisa memberikan alam semesta. Yang bisa menciptakan kita dan memberi kita alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Oleh karenanya semua kita harus sadar, hidup ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa kita semua akan kembali kepada Allah taala, mempertanggungjawabkan amal-amal kita, maka kita hidup dengan cahaya Al-Qur'an, cahaya hadis, agar ada pencerahan, jelas jalan yang harus kita tempuh dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kita menasihati penguasa dengan langkah-langkah yang 3 sebagaimana yang disebutkan di muka. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ayyidil haqqa bi wulati umurina wa ayyid wulata umurina bil haqq. Ya Allah, kuatkanlah al-haq dengan bantuan para pemimpin-pemimpin dan penguasa kami. Dan ya Allah, kuatkanlah dan bantulah para pemimpin kami dengan tegaknya al-haq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.